Kang Kelana? Apakah sosok itu masih ada di hadapan Kang Kelana sekarang? Iya, Masih ada ya? di depan sana tuh. Jauh. Mereka Baik. ya kita balik deh. Mereka marah. Baik. Sepertinya kita harus memilih Ini untuk saya sudah kembali mulai merinding juga. Ya. Yang tadinya saya biasa-biasa saja, sekarang saya merinding. merinding. Jadi, Ya? Ada efek yang dirasakan merinding. Iya. Oke. Sebaiknya Kita kembali ke jalur awal, sahabat Taligapi. Kang Kelana, Ya, bisa sedikit ceritakan apa yang dikatakan oleh dua sosok tersebut hingga akhirnya kita memilih untuk bergegas pindah dari tempat itu. iya. Mereka marah. Kita kurang ajar. Mengintip-ngintip mereka mandi. Masya Allah. Seperti itu ya. Ayo jalan. Baik, sahabat Taligapi, di konten kami kali ini adalah konten terjauh, ya, terekstrim dan ternekat seperti itu ya. Karena di konten-konten sebelumnya kami hanya mengeksplor tempat-tempat yang ada di sekitaran kota Bobong atau di pinggiran kota Bobong. Tapi untuk kali ini kita melanglang buana karena adanya permintaan dari rekan-rekan untuk bisa datang ke tempat ini seperti itu, dan kami memutuskan untuk mengikuti saran tersebut karena penasaran seperti itu ya. Sekalian kita kembali flashback ke sejarah di mana saat bangsa kita. Assalamualaikum, permisi. Ups, Masya Allah. bentar. Permisi. Kita di Minta maaf. Balik. Baik. Saya terkecoh karena memang mereka pilih jalan ini. kita itu ditutupi ya. Sebentar Pak Yos, saya minta pamit. Mereka semua nih, bangsa-bangsa primitif ini. La ilaha illallah. Permisi ya, permisi. Mereka permisi. Ini bangsa primitif semua nih. Muhammad Rasulullah. Baik, sahabat Taligapi, Ya, sepertinya suasananya makin ekstrim ya malam hari ini, karena bukan hanya satu atau dua sosok saja yang kami temui di lokasi ini. Bahkan seperti Kang Kelana katakan tadi, ada makhluk Insyaallah. makhluk primitif ya, seperti itu. Masya Allah, Maha Suci Allah. jadi di situ tadi mereka pilih jalan, makanya saya udah mau lihat jalan mereka, makanya saya pilih kiri. Jadi Ternyata mereka sempat jalan mereka ya menghalangi jalan yang saya masuk ke sini. Masya Allah. Jadi saya terkecoh, saya mau masuk ke sungai gitu. Iya, Jadi dia pilih jalan, makanya saya tidak bisa lewat. Tadi saya lewat jalan sini. Ternyata dong pilih akan saya jalan gitu. Mereka mencoba menghalangi penglihatan kami ya, seperti itu. Dan hampir kami masuk ke bibir sungai atau bibir muara ya. Masya Allah. Baik, sahabat Taligapi, selain
kita temui beberapa pohon buah-buahan di sini karena ini adalah kebun warga. Di sini juga terdapat beberapa pohon bambu, dapuran pohon bambu, dan ini menambah kesan mistis yang lebih kuat ya. Seperti itu. Baik. Di sini adalah tempat tadi Kang Kelana bertemu dengan Di sini sosok tentara tadi ya, Kang Kelana ya. kayaknya ada ini bangkainya. Di sini kayak ada pos-pos di sini nih. Oh, Kayak semacam benteng kecil. baik. Oh, tempat kecil. Jadi tempat tentara Belanda berjaga-jaga. Iya. Baik. Seperti itu ya. Posko pantau gitu. Iya. Tapi kalau posko pantau itu kan tinggi gitu. Kang Kelana, Iya. mungkin kita sambil kita beristirahat bisa lebih detail lagi mereview apa namanya meriam-meriam. Ada peluru di dalam. Masya Allah, ada peluru. Sepertinya ada nelayan yang lewat ya. Ini peluru pedang. Bisa dilihat. Itu. Oh iya. Ada? peluru. Oh, baik. Tapi kan dia butuh belerang baru Belerang dibakar. Iya. Pelurunya tidak ada. Berarti secara tidak langsung meriam ini masih aktif ya? Masih kan jika ada musuh bisa digunakan. Iya, Mesiu bisa gunakan karena ada peluru udah lebih bongkahan gitu, iya. bukan besi. Pelurunya sama karatnya dengan Iya. selongsongnya. Ya, Mas. Coba kita cek ya, apakah kamera bisa melihat. Bismillah. Tunggu ya. Bentar. Oh iya, oke. Nah, Ya, kena dulu. Kena ya? ya. Serang semua. Oke. Jadi sahabat Teligafri, ternyata peluru atau meriam ini masih Standby. memiliki peluru di dalamnya. Standby. Masih dalam kondisi standby, ya. Hingga akhirnya ditinggalkan oleh tentara Belanda Ini itu kosong. sendiri. Oh, yang itu kosong. Ya. Berarti hanya satu. Baik. Ini ada peluru. Oke. Kita kembali lagi ke arah pertama kita. Kelana mengajak kita ke sana. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Tet. Hai apa, Pak? Allah. Ini ada orang tua nih. Di yang tempat di memang- dalam. Iya, penjaga di sini. Baik. Sahabat Teligafri, Tapi orang tua ini baik sih. rumah ini merupakan rumah Penjaga. warga yang memang sengaja Memang. dibuat untuk Di sini yang paling ekstrim sekali untuk kita mau masuk. di bagian sini ya. Iya. Baik. Seperti tadi penglihatan Kang Kelana sebelum kita mulai merekord, kita survei. Tadi memang di sini auranya begitu kuat ya, begitu Kang Kelana ya. Iya, kuat. Nah, untuk sekarang seperti apa? Masih kuat. Masih kuat. kuat. Ya, memang yang tadi sosok besar dan perempuannya sudah tidak Iya. ada di sini. Mereka sudah masuk, saya sudah perempuan. Tapi mereka bilang tidak boleh masuk menjangkau wilayah mereka sampai. Baik. Itu pasti akan terjadi ini. Ya, pertentangan. Karena Nah. ini area benteng. Di bagian atas ya. Iya,
Nanti ada tembok ini. Iya. Ini juga tembok. Dia turun nanti sampai turun bentaran kali. Tapi semua sudah jadi hutan semua. Jadi Ini jalannya. puing-puing bengkel tersebut sudah ditutupi oleh semak belukar Semak seperti itu ya. belukar, ya. Oke. Ini kalau siang bisa kita ini telusuri, kalau malam begini agak kelepotan kita. Baik. Ini Nah, Kang Kelana, seperti yang Kang Kelana katakan tadi bahwa seakan-akan kita ini sekarang berada di tengah-tengah wilayah benteng tersebut. Iya. Nah, jika kita memang berada di tengah-tengah wilayah benteng, maka secara nyata benteng tersebut melingkari, ya, melingkari sampai titik temunya kembali di sini. Iya. Seperti itu ya. Oke. Karena kita agak kesusahan sahabat Telikapi karena puing-puing benteng tersebut sudah mulai tak terlihat, nyaris tak terlihat karena sudah tertutup semak-semak belukar dan tanah seperti itu ya. Ini yang sesuai dengan keterangan warga itu memang betul memang. Alat berat mau masuk terobos sampai ke situ kan rusak alat beratnya. Iya. Jadi memang tidak bisa terobos masuk ke situ. Karena memang energinya kuat sekali. Jadi Berapa alat berat yang masuk rusak memang. rusak secara tiba-tiba Kang Kelana ya. rusak. Iya, Masya Allah. Kayak saya ada dapat tadi, saya coba masuk terus ke sana tadi, saya ada dapat itu satu itu gigi alat berat juga tertinggal di situ. Oke. Itu yakin alat berat, serpihan alat berat atau salah satu dari peninggalan Belanda? Ya, serpihan. Serpihan ya. Iya. Baik. Mereka mau coba bikin jalan turun dari atas kan, dari atas gunung tadi. Yang saya bilang ada kuyang tadi yang Iya, dia lari turun. Ikut jalan susul ke atas tadi. Di bantaran sungai tadi. Baik, Amir, bagaimana kelanjutannya? Kita akan kembali cari titik lain atau kita break sesuai hasil keputusan sebelum kita jalan tadi. ya. Dari awal dari sini tadi putar kembali ke sini, Ya. maka kita akhiri dulu. Ya. Kalau nanti mau lanjut lagi, nanti kita rapatkan lagi atau kita bikin ulang lagi. Baik. Musyawarahkan. Nah, Tapi ada sekedar usul, Iya. Baik. kalau untuk live rekaman ini beberapa saat direkam saja, kita duduk di sini Kalau dan lainnya kita lihat lanjut tetap terus. jalan. Iya. Tetap jalan. terus ini juga kita lihat aktivitas Iya. yang lain. Karena memang walaupun kita sudah ada di sini, tapi yang nakal-nakal nih selalu mau menerobos terus. Baik, terima kasih Kang Kelana. Dan sekarang saya akan coba bertanya kepada Abang Yos selama perjalanan kita tadi dari titik pertama hingga titik terakhir tadi. Apa yang dirasakan atau mungkin penglihatan selama kita berjalan menyusuri explorer tadi? Awal masuk ke sini ya bisa disaksikan dengan mata telanjang Iya. bahwa memang tembok bagian belakang itu yang kita naiki tadi. Yang titik Tembok pertama benteng, ya. Tembok benteng. Mm-mm. Dan menurut penglihatan saya tembok benteng yang paling dekat dengan danau Mm-mm. itu ini batasnya. Oh, jadi ini. Nah, ini batasnya. Kemudian di saat kita masuk ke situ, dari awal kan memang kita sudah semua sama-sama sudah rasa agak mengerikan. Iya. Suasananya sudah berbeda tadi. Iya, dari awal kita semua sudah bisa rasakan. Nah, tadi mengenai kuyang, ya. Iya. Nah, Bang Yos tadi sempat melihat atau merasakan atau bagaimana? Melihat secara jelas. Kuyang kan kalau bahasa sini bilang kongko kan. Ya.
Nah, saya mengetahui itu dari suaranya yang mendekat. Oh gitu. Tapi dia agak di sekitar sungai. Mm-mm. Kemudian saat sampai di sini, Mm-mm. memang saya dari awal juga akan kelana sudah gelisah juga Baik. bahwa ada sosok tentara kan. Ya. Saya bisa tidak komplain dengan itu, perasaannya hampir sama juga. Sama. Sama. Baik. Nah, lalu begitu berdiri maju sedikit, baru saya dengar suara goyang. Mm-mm. Lalu saya informasikan. Baik. Kemudian saat kita menuju ke sungai, dari situ saya sudah rasa ada yang ikuti dari belakang. Mm-mm. Oke. Kalau saya, karena saya fokus di Kamera. kamera, Baik. karena di sini kan kebanyakan komentar dari penglihatan Mbak Indah Ya. hampir sama dengan apa yang Jelaskan. oleh Kang Kelana. Sama Kang Kelana. Iya, seperti contoh Iya. seorang tentara yang dibunuh. Iya. Itu tadi kan makanya saya sengaja tanyakan ke Kang Prabu bahwa coba tanyakan apakah kita diperbolehkan atau tidak. Mm-mm. Ternyata Kang Kelana bilang bahwa memang kita diperbolehkan sesuai dengan pernyataannya atau komentarnya Mbak Indah yang Mbak ada. Indah. Baik. Bahwa kalian dipersilahkan untuk memasuki area ini tapi dengan menjaga norma-norma yang ada di sini. Atau beretika lah ya. Iya. Iya. Baik. Kemudian banyak sekali di sini lagi di lokasi yang di belakang saya ini, Iya. di belakang saya teman-teman, Mbak Indah juga sama persis dengan apa yang disampaikan Kang Kelana bahwa kita dilarang untuk masuk terlalu jauh. Terlalu jauh. Iya. Iya. Baik. Sama dengan Mbak Indah juga komentarnya seperti itu sesuai dengan penglihatannya dia. Kemudian di sungai. Sungai. Kang Kelana juga bilang bahwa ada sosok perempuan yang ada di situ. Dan ternyata betul. Ya. Dikonfirmasi juga sama Mbak Indah komentarnya bahwa di situ juga ada 2 orang perempuan. Mm-mm. Dan informasi itu dinyatakan oleh sahabat Tali Gapi melalui live akun TikToknya ya. Ya, Iya. jadi dia berkomentar melalui akun TikTok yang sedang live ini. Live. Iya. Baik. Jadi tidak ada Rekayasa. rekayasa. Baik. Karena dia dari jauh, Mm-mm. kita di sini. Nah, Iya. komentarnya melalui sini sebentar Kang Kelana di depan Iya. dan kok bisa sama Iya. apa yang dilihat Kang Kelana sama dengan apa yang dilihat Mbak Indah. Baik. Kemudian Bang Yos bilang bahwa ada yang memperhatikan kita dari belakang, mengikuti kita dari belakangnya. Mbak Indah juga ternyata betul. Kuyang tadi tuh, kuyang. Sama tentara yang tadi itu. Oh, jadi selama kita melakukan perjalanan Oh. itu beliau mengikuti. Kalau tadi yang permisi ini iya. Kalau ini ikuti tadi yang kita permisi ini ikuti. Tapi setelah kita balik tadi, ada yang juga ikuti tadi. Kuyang yang saya mau kejar tadi dia Balik. mau turun balik lagi. Cuma sudah bertabrakan dengan tadi itu. Tadi dengan yang suku-suku primitif yang halangi saya pun jalan tadi itu. Iya. Bangsa-bangsa. Nah, ini mengenai suku primitif. Saya minta Kang Kelana untuk menjelaskan sedikit. Pada umumnya, suku primitif itu kan tak berpakaian. Adapun dia berpakaian, itu mungkin berpakaian dari bahan kulit ya seperti itu ya, ataupun kulit kayu atau mungkin kulit hewan. Iya. Apakah sama? Iya, kulit kayu, kulit hewan. Terus ada juga yang sudah pakai kain-kain. Iya. Kain-kain sepotong kain kan. Mm-mm. Yang dapat. Jadi perkembangan peradaban agak sedikit modern. Tapi banyak. Mereka menghalangi jalan saya tadi. Makanya saya hampir kesasar tadi. Makanya saya tidak mau masuk untuk lalui mereka. Ternyata mereka halangi jalan. Jadi saya lalui jalan lain. Ternyata itu saya nyasar ke sungai. Saya balik ulang tadi. Kayak Iya. mereka tahu dan akhirnya mereka tertawa tersenyum-senyum. Saya intervisikan mereka lain tertawa dan mereka menggeser. Memang berbaur yang arah naik ke sini tuh sampai hutan ke ini memang dia berbaur itu antara kehidupan bangsa-bangsa alam jin dan Iya. dari suku-suku primitif. Baik. Kemudian berbaur dengan itu sosok-sosok ini ke
ini penjajah dari Belanda. Belanda. Ya, Dari Belanda. kolonial Belanda ya. Kolonial. Baik. Oh, padahal Mbak Enda juga sudah pernah bilang dari awal ya, bahwa suku primitif yang awal itu yang jalan pakai tangan tadi itu. Izin primitif ya. Oh. Iya, jin primitif. Iya, saya Iya, ada iya. juga padahal Mbak Indah ada Mm-mm. sampaikan itu ya. Baik. Nah, sahabat Taligapi, dalam sejarah lokasi ini, menurut cerita warga, dan ini menjadi salah satu sejarah juga bagi masyarakat setempat, bahwa ada beberapa hal yang unik dan di luar nalar kita ya sebagai manusia, itu terjadi di sini. Nah, salah satu kru Taligapi sudah menghimpun semua informasi tentang lokasi ini, tentang ada apa saja yang dirasakan warga atau yang dilihat warga, atau mungkin sejarahnya seperti apa. Nah, sekarang kita dengarkan penjelasan dari Bang Yos, karena Bang Yos yang menerima informasi itu, ya. Jadi biar sahabat Taligapi bisa memahami sejarah dari tempat ini seperti itu. Silakan Bang Yos. Jadi, berdasarkan hasil wawancara saya dengan beberapa orang teman yang merupakan orang asli desa Kawalo ya, bahwa Lipumena atau Kampung Lama, Kampung Tua itu tepatnya di sini. Setelah Belanda duduki dan membuat benteng, desa ini dipindahkan ke seberang danau, tepatnya di pesisir pantai. Baik. Namun di sini, menurut cerita warga, bahwa terdapat masjid gaib. Masjid gaib. Masjid gaib. Kemudian setiap 17 Agustus Ya. ada bendera yang berkibar tapi tanpa tiang. Bendera berkibar tanpa Tanpa tiang. Dan saat dikibarkan paginya itu tidak menurut waktu Indonesia Timur. Menurut Indonesia Barat, Jakarta. Indonesia Istana bagian Negara. barat. Oh, Istana Bersamaan Negara. dengan bendera yang dikibarkan di Istana Negara. Baik. Diturunkannya pun berdasarkan waktu di Istana Negara. Jadi bersamaan. Jadi sini agak kemalaman. Oh iya, karena perbedaan jam tadi ya. Oke. Dan kibasan bendera merah putih itu bisa terdengar sampai ke kampung Kawalo yang ada di situ. Segitu jauhnya Masih kedengaran kibasan. masih terdengar. Luar biasa, Masya Allah. Baik. Berarti dan informasinya mengenai tempat naiknya bendera tanpa tiang itu, apakah benar di titik ini atau mungkin ada titik lain? Agak ke atas. Oh, agak ke atas. Agak jauh dari sini. Oh, agak jauh ya. Sepertinya kita tidak bisa ke atas ya. Tidak bisa. Hanya hutan belantara katanya. Hutan belantara. Keterangan warga. Baik. Kalau firasat saya, untuk kita menjaki sampai ke titik yang bendera dan masjid yang gaib itu, Ya. firasat saya itu arah yang kita biasa masuk pintu gerbang tadi, masuk terus turun, Ya. itu benar-benar naik ke darat terus, jalan, Naik ke atas naik ya. ke atas. Mm-mm. Itu Naik ke atas. menuju ke Masjid Goib Iya, tadi. masjid gaib. Oh. Karena saya lihat agak sedikit ini tapi tidak terlalu berukar, ada di dalamnya itu agak terang itu nanti kalau kita mau terobos untuk itu tali-tali dan apa barang nanti di dalamnya agak terang itu Baik. masuk ke dalam. Jadi Firasat istilahnya saya begitu. terlalu berbahaya jika kita memaksakan diri untuk ke sana ya. Kalau malam hari memang agak berbahaya untuk kita. Kalau kita mau telusuri itu kayaknya mungkin siang. Baik. Ya, baik. Bang Yos, setelah ada tambahan titik lokasi Masjid Goib yang dijelaskan oleh Kang Kelana, apakah ada cerita-cerita dari masyarakat setempat tentang lokasi ini? Jadi saya ulangi kembali. Iya. Kawasan ini namanya Lipumena. Lipumena. Kawasan Lipumena yang berarti kampung tua atau kampung lama. Baik. Kawasan ini luas, bukan hanya sekitar sini saja. Iya. Tetapi lokasi bentengnya tepatnya di sini. Saya kira karena bisa terlihat dengan kasat mata. Iya. Ada Puing-puing ya. semacam tembok Iya. di bagian belakang dan
di sini pun seperti tembok bagian depan yang dekat dengan pesisir danau, Iya. Telaga ya, Telaga Kawalo. Jadi menurut keterangan salah satu teman saya yang merupakan warga asli Desa Kawalo bahwa semenjak kedatangan Belanda di sini, mereka memindahkan kampung di sini ke Desa Kawalo yang ada di pesisir pantai. Oke, baik. Berarti dulunya ini warga pribumi ya, seperti itu. Iya. Warga pribumi Taliabu. Ya. Kemudian Belanda tiba di sini, mereka dipindahkan ke sana. Pindahkan Baik. ke pesisir. Dan selain itu ada beberapa peristiwa goib juga menyangkut bendera Iya. yang berkibar setiap tanggal 17 Agustus. Bendera tanpa tiang. Bendera tanpa tiang. Dapat Itu- dilihat dari perkampungan yang ada di pesisir. Iya, itu agak-agak memang di luar nalar manusia ya, maaf. Di luar nalar manusia. Bendera berkibar pas 17 Agustus. Kemudian waktu penaikan bendera dan penurunan itu sesuai dengan waktu penaikan dan penurunan di Istana Negara. Di Istana Negara. Dan itu tanpa tiang. Tanpa tiang. Luar biasa, Masya Allah. Kalau benderanya dapat disaksikan dari Kejauhan. kampung Desa Kawalo yang ada di pesisir pantai. Baik. Luar biasa ya. Jadi memang sahabat Taligapi, tempat ini penuh dengan sejarah ya. Dan kami merasa tertarik dan penasaran untuk bisa mengeksplor di lokasi ini karena menurut cerita-cerita warga setempat, warga Desa Kawalo ya. Desa Kawalo. Ya, itu seperti itu ceritanya, persis apa yang dikatakan oleh Bang Yos. Baik. Jadi di sini dapat dibuktikan bahwa penduduk asli Desa Kawalo ini adalah warga yang mempusakai Pulau Taliabu yang perlu dihormati oleh kita. Masya Allah. Karena mereka dan moyang mereka adalah saksi-saksi sejarah. Baik. Baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, itu adalah satu pembelajaran juga bagi kita, menambah pengetahuan ya Bang Yos ya. Ya. Ya, baik sahabat Taligapi. Alhamdulillah jalur demi jalur, titik demi titik sudah kami lewati sesuai dengan informasi yang kami dapatkan dari warga setempat. Ada beberapa titik memang di sini yang mempunyai nilai sejarah dan itu sudah kami telusuri bersama Kang Kelana dan Bang Yos ya. Jadi untuk video kali ini kami akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah menonton dan sahabat Taligapi, kami dari Taligapi Entertainment mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat Taligapi yang menjalankannya. Dari daratan Maluku Utara, Pulau Taliabo, Taligapi Entertainment mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.